Untuk memahami pertempuran Surabaya, kita tidak bisa melihatnya sebagai satu ledakan kekerasan yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari dunia yang runtuh, kekuasaan yang kosong, dan bangsa yang baru lahir di tengah reruntuhan Perang Dunia Kedua. Tahun 1945 bukan hanya penanda berakhirnya perang global, tetapi juga awal dari konflik-konflik baru yang muncul dari abu kekaisaran lama. Di Asia, Jepang menyerah tanpa syarat. Garnisun-garnisun mereka masih bersenjata, tetapi tanpa legitimasi. Kekuasaan kolonial Eropa belum kembali, namun juga belum sepenuhnya pergi. Di ruang kosong inilah, Indonesia berdiri dan menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun kemerdekaan ini lahir tanpa pengakuan internasional, tanpa tentara nasional yang mapan, dan tanpa jaminan bahwa dunia akan membiarkannya hidup. Klik tombol subscribe sebelum menonton, dan bergabunglah dalam perjalanan kita memahami sejarah dunia secara mendalam dan objektif. Surabaya, sebuah kota pelabuhan di Jawa Timur, menjadi tempat di mana semua ketegangan itu bertemu. Kota ini bukan pusat pemerintahan, bukan ibu kota, dan bukan pula kota diplomasi. Surabaya adalah kota rakyat, kota buruh, kota pemuda, kota yang sejak awal memahami bahwa kemerdekaan tidak akan dipertahankan dengan pidato, tetapi dengan darah. Sejak hari-hari pertama setelah proklamasi 1945, Surabaya sudah berada dalam kondisi siaga. Senjata-senjata Jepang dilucuti, gudang-gudang amunisi direbut, bekas tentara peta dan heiho melebur dengan laskar-laskar rakyat yang tumbuh dengan spontan. Tidak ada struktur komando tunggal, yang ada hanyalah kesadaran kolektif bahwa penjajahan tidak boleh kembali. Sementara itu, dunia bergerak dengan logika yang berbeda. Bagi Inggris, Asia Tenggara adalah wilayah tanggung jawab pasca perang. Tugas resmi mereka adalah menerima penyerahan Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun Inggris datang bersama bayangan masa lalu. Di belakang mereka berdiri Nika, aparat sipil Belanda yang ingin menghidupkan kembali Hindia Belanda. Bagi rakyat Surabaya, kedatangan ini bukan operasi kemanusiaan. Ia dibaca sebagai awal dari upaya kolonialisme jilid baru. Ketegangan meningkat hari demi hari. Insiden kecil berubah menjadi bentrokan bersenjata. Di Hotel Yamato, bendera Belanda dikibarkan, sebuah tindakan simbolik, namun dampaknya sangat besar. Bagi rakyat Surabaya, itu adalah pengumuman bahwa kemerdekaan mereka tidak diakui. Pemuda-pemuda memanjat gedung, adu fisik terjadi, darah tertumpah. Bendera itu diturunkan, bagian birunya disobek, dan merah putih berkibar. Sejak saat itu, Surabaya tidak lagi berada di ambang konflik, ia telah masuk ke dalamnya. Pada akhir Oktober 1945, pasukan Inggris mendarat di Surabaya di bawah komando Brigadir Jenderal Malabi. Situasi di kota sudah panas, komunikasi buruk, banyak kesalahpahaman. Perintah di lapangan sering bertabrakan dengan kenyataan. Dalam upaya meredakan situasi, Malabi turun langsung ke Medan, namun kekacauan telah melampaui niat baik. Pada 30 Oktober 1945, di tengah baku tembak dan ledakan granat, Malabi tewas. Kematian seorang jenderal Inggris mengubah segalanya. Bagi London, ini adalah penghinaan dan ancaman. Surabaya bukan lagi kota bermasalah, melainkan target operasi militer penuh. Keputusan diambil, kota ini harus ditundukkan. Pada 9 November 1945, ultimatum dikeluarkan. Isinya tegas dan tanpa ruang kompromi. Seluruh pejuang Indonesia di Surabaya harus menyerahkan senjata. Semua bentuk perlawanan harus dihentikan. Ultimatum itu disebarkan melalui selebaran dan siaran radio. Namun jawaban Surabaya tidak pernah ragu. Menyerah berarti mengakui bahwa proklamasi hanyalah ilusi singkat. Menyerah berarti membuka jalan bagi penjajahan untuk kembali dengan wajah lama. Malam itu, kota bersiap menghadapi perang yang mereka tahu hampir mustahil dimenangkan. Pagi 10 November 1945, langit Surabaya dipenuhi suara mesin pesawat. Bom dijatuhkan, artileri menghantam kota, kapal perang menembaki pelabuhan. Tank-tank bergerak masuk ke jalan sempit. Surabaya berubah menjadi medan perang modern. Namun, para pembelanya tidak memiliki perlindungan udara, tidak memiliki artileri berat, dan hampir tidak memiliki kendaraan lapis baja.
Mereka bertempur dengan senjata rampasan, senapan tua, granat rakitan, dan keyakinan bahwa mundur bukanlah pilihan. Pertempuran tidak terjadi di satu garis depan. Ia menyebar ke seluruh kota, di gang-gang sempit, di pasar, di rumah-rumah penduduk. Setiap sudut menjadi titik perlawanan. Ini bukan perang tentara melawan tentara. Ini adalah perang kota melawan kekuatan imperium. Perempuan menjadi perawat, penghubung, dan penyokong logistik. Anak-anak mengantar pesan. Santri, buruh, dan pelajar mengangkat senjata. Surabaya bertahan bukan karena strategi canggih, tetapi karena tekad kolektif. Dalam hitungan minggu, kota ini hancur. Ribuan warga sipil gugur, bangunan runtuh, api dan asap menutup langit. Secara militer, Inggris akhirnya menguasai Surabaya, namun kemenangan itu terasa hampa. Yang mereka hadapi bukan pemberontakan lokal, melainkan sebuah bangsa yang telah memutuskan untuk tidak lagi tunduk. Pertempuran Surabaya menggema ke seluruh Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan simbol, melainkan medan tempur. Di mata dunia, Indonesia mulai terlihat bukan sebagai wilayah bekas jajahan Jepang, tetapi sebagai negara yang lahir dari perlawanan nyata. Surabaya memang jatuh, namun dari reruntuhan kota inilah lahir satu pesan yang tidak bisa dipadamkan oleh bom atau tank, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan, ia diperjuangkan. Dan bahwa bangsa ini, sejak awal kelahirannya, telah memilih jalan paling mahal untuk berdiri sebagai negara merdeka. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.